Jadi dudu arek kene berarti. Iya. Aku ya baru ngerti. Ternyata ya Dona ya gak ngerti. Dek iku arek ndi adikku. Ya mungkin Dona juga tidak terlalu tertarik sih sebenarnya. Cuman awak dhewe semokso-mokso kan kayak ngono. Darno, Pidi ini lagi bingung. Jadi dia ini gak ngerti nih aku gak mau coba berita ini. Tolek sikep sampai nang Cilacap. Adi sing arep-arep, Dona malah girap-girap. Ini baru terbuka bro, ternyata Dona itu tidak tahu si Adi itu sekolah di mana. Bahkan asalnya dari mana, apakah Cukul Batu, apakah dilahirkan oleh seorang ibu. Ini masih dalam penelusuran. Mudah-mudahan dia bukan manusia jadi-jadian ya, kira-kira ngono. Nek manusia jadi-jadian Don, wis gak usah. Mending karo aku ae. Ya, aku ini orangnya baik hati, tidak sombong, penyayang, rajin menabung, dan tidak suka pipis di atas tiang listrik ya, kira-kira ngono. Bro, seorang jambret sadis di Osowilangun, Surabaya nyaris kehilangan nyawanya setelah dihajar oleh massa. Pelaku babak belur menjadi sansak hidup, sedangkan motornya dibakar. Tubuh pelaku yang sudah disiram bensin nyaris dibakar namun langsung diselamatkan oleh polisi yang sedang patroli. Sungguh sadis karena korban penjambretan, yakni seorang perempuan meninggal dunia. Korban terjatuh dari motornya saat berusaha mengejar pelaku yang menjambret handphone. Selain korban meninggal, seorang balita dan ibu yang dibonceng korban mengalami luka-luka. Ya Wak Dewe tentu ikut prihatin ya dan mendoakan keluarga korban untuk selalu tabah. Dan kok tega sekali pelaku jambret ini. Dan ternyata si jambret ini merupakan residivis kambuhan. Ingat dulur, waspada dengan jambret, jangan perlihatkan atau letakkan barang berharga sembarangan saat berkendara. Karena bisa berakhir petaka memberikan kesempatan jambret beraksi. Iki liputannya bro. Tersangka Faisal alias Arifin hanya bisa merangkak kesakitan setelah babak belur menjadi sasaran amuk massa. Tidak tanpa sebab jika massa meluapkan emosinya kepada pria 36 tahun ini. Tersangka dihajar setelah melakukan aksi penjambretan di kawasan Jalan Osowilangun, Surabaya. Saat itu tersangka beraksi seorang diri, menggasak handphone milik Nur Fitria, warga Tambak Langon, Surabaya yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Begitu ponselnya dijambret, korban yang membonceng seorang balita 1,5 tahun dan seorang ibu itu langsung mengejar motor tersangka. Panik dikejar korban, tersangka memepet korban hingga keduanya terjatuh dari motor. Mendengar ada teriakan korban, warga langsung meringkus pelaku dan menghajarnya. Sementara korban yang menderita luka cukup parah akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan yang dibonceng, yakni seorang balita dan ibu, selamat meski mengalami luka-luka. Massa yang emosi terus menghajar pelaku serta membakar sepeda motornya. Bahkan, pelaku sudah disiram bensin dan hendak dibakar, namun berhasil dicegah polisi yang sedang patroli. Jadi mereka itu sama-sama dari timur, ya. Kemudian tersangka langsung ambil tas yang ada di dashboard sepeda motor. Berhasil dikejar sama korban, sama tersangka dipotong, ditabrak, jatuh. Nah, jatuhnya ini yang membuat fatal. Kemarin saya dengar informasi korban meninggal dunia. Belakangan, ternyata pelaku merupakan residivis kasus jambret yang sudah 6 kali masuk penjara dengan kasus berbeda, mulai perampasan dan kasus narkoba. Tersangka berdalih kembali menjambret karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membeli susu anaknya. Di warung kopi. Dapat apa kamu? Dapat Oppo. Oppo sama uang berapa? 500. Yang kedua? 700. Kamu jual kemana itu? Di sopir. Kamu selama melakukan kegiatan dengan siapa? Sendiri. Sasaranmu apa? Sasarannya apa? Sasaran pas kolong beli susu anak saya. Kolong? Ibu-ibu berarti ya? Sasaran kamu ibu-ibu tak? Enggak. Selalu perempuan apa? Di di Lamongan pulang. Ya kok beli susu anak saya. Enggak, targetmu biasanya siapa? Enggak, target jualan. Bukan, korbannya itu siapa? Perempuan atau apa? Perempuan, goncengan. Iya. Kini, jambret yang membuat korbannya meninggal dunia ini harus kembali merasakan pengapnya penjara. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Apa sejak? Kok gak oleh jelonggo?
Kasur-kasurku dhewe. Ya, penjaraku dhewe, ruanganku dhewe. Lah apa sampean niku protes iku lho. Aduh, ya Allah. Ya. Nek kene nyeneni wong gendeng, ya sampean sing salah. Wong gendeng iku bebas, ya kan? Ya wong gendenge. PD gak bebas, buktine di sidang karo mertua ngono lho. Aduh, ya Allah, pokoknya apapun yang terjadi sebaiknya memang jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang justru berbahaya ya, Bro. Apalagi sampai kemudian apa jenenge, Pak PD? Sama takon pisan. Aku takon nang Donai. Apa Don? Ya Don? Wek. Kok wek Don? Donai iku lho ditakon malah wek jarene. Lho, aku gak takon Adi lah pokoknya ngomong wek iku lho. Nah aku takon Adi terus kau jawab wek ngono gak apa-apa. Wah, aku takon PD atau awakmu ngomong wek gak jelas. Wes, tambah suwi arek gak jelas. Iki Ridho sing ngajari iki. Yes, makane ya kudu diajari sing bener supaya ya kuninge iku aja dawa. Iku ono batas ya. Gak apa-apa asal sing ijo ngisor iki gak patek rame ngono gak apa-apa. Aduh. Sumpah kok stres dina iki, Cok. Ya apa, Cok? Ya masak kaya ngono iki. Heeh. Aduh. Wong ngomong gak dirungokno, ngomong dhewe. Terus aku kudu ngomong apa? Masalah. Gak jelas arek-arek iki. Wes, sekali lagi ya kalau misalnya mau kemana-mana jangan pakai kalung menunjukkan perhiasan-perhiasan yang mencolok gitu ya. Karena kalau tidak maka bisa sampai ke garis hitam, putih, kuning dan hijau ya bro ya. Bro, ojo sebar berita hoax. Loh, wek jadi nih mun. Jangan sebar berita hoax alias berita bohong. Entar nasibnya kayak 3 perempuan di Banyuwangi ini yang harus berurusan dengan polisi. Ya wis lengkap beritane, mari iklan Bekirut ini bro.